Hai teman-teman, selamat datang di channel gua. Kenalin gua Franky Panjaitan. Di channel ini gua akan menceritakan sebuah true story. So ambil posisi paling nyaman kalian, siapkan cemilan dan minuman kalian. Semoga kalian menikmatinya dan selamat menonton. Kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah dari negara Laos, tepatnya di kota Savannakhet, yaitu seorang polisi yang bukannya menyukai wanita muda, melainkan wanita yang sudah bersuami bahkan udah punya anak. Namanya adalah Alex Ponesi, yang lahir tahun 1997 dan tumbuh bersama orang tuanya di kota Pakong. Banyak yang bilang dia orangnya petakilan dan rada sombong. Pemuda ini punya satu kakak dan dua adik, serta dibesarkan oleh ayahnya yang merupakan tuan tanah di wilayah Pak Beng. Ia sedikit dimanja dan serba berkecukupan, serta terkadang suka jijik sendiri dengan profesi ayahnya, sehingga Alex bertekad tidak mau jadi petani seperti ayahnya. Tahun 2016, Alex lulus Akademi Polisi dan menjalani pendidikannya hampir 4 tahun di kota Vientiane. Setelahnya sejak 2020, ia bertugas sebagai polisi baru, polisi muda, dan menjalani dinasnya di kota Savannakhet, negara Laos. Karena jauh dari orang tuanya, Alex jadi anak kos-kosan. Saya tidak tahu pasti berapa besaran gajinya, namun Alex masih sering minta transferan dari orang tuanya. Padahal dia udah pegawai negeri sipil. Menurut saya bisa jadi gaya hidupnya lebih besar dari penghasilannya. Menurut teman dekatnya yang juga satu kantornya yang bernama Aikeng, mengatakan bahwa Alex memiliki hidup yang boros, bahkan terkadang sok hebat di hadapan teman-temannya. Seperti mau menunjukkan bahwa bapaknya di kampung memiliki tanah yang luas dan anak buahnya pun banyak. Dan sebenarnya ada juga saat itu cewek sebaya mereka yang bernama Engoni sering ngumpul bareng dan menaruh hati pada Alex. Namun Alex tidak memperdulikannya. Sebaliknya, Aikeng yang suka pada Engoni malah sering dicuekin. Kayak kisah waktu masa lalu remaja gua dulu. Beberapa hari Engoni mulai memberi kode, namun Alex sepertinya nggak ada rasa sehingga ia pura-pura nggak peduli. Tapi kalau ngumpul pas nyanyi-nyanyi atau pas ngopi bareng sepulang dinas, dia tidak mempermasalahkannya. Sampai kemudian Engoni cerita pada Aikeng tentang perasaannya pada Alex dan minta tolong supaya ia dijodohkan dengan Alex. Aikeng menyampaikan perasaannya, namun Alex memang tidak ada hati pada Engoni. Malah Aikeng kena semprot sama si Alex dengan mengatakan, jangan sampaikan apa yang disuruh-suruh dia. Kalau enggak kau aja yang deketin dia. Begitu kata Alex ke Aikeng. Dan Alex mengatakan lagi, bilang ke dia kalau aku sudah punya pacar. Aikeng pun menyampaikan pesan Alex, namun Engoni tidak mempercayai perkataan tersebut. Ia kemudian mendatangi Alex dan mengatakan, kalau emang sudah punya pacar, coba tunjukkan ke aku, imbunya. Alex yang tidak suka tingkah Engoni mengatakan kalau dia sudah dijodohkan sama gadis kaya di kampungnya. Selain itu, Alex juga emang gak punya perasaan sama Engoni dan juga malas apabila pacaran satu kantor, karena akan selalu dilihat hingga membosankan dan tidak ada tantangannya. Aikeng yang ada di sana malah mendukung Engoni dengan mengatakan bahwa si Alex terlalu belagu. Menurut gue sih jangan dipaksa kalau emang gak suka, dan juga jangan sampai melabrak. Dan dari kejadian itu pertemanan mereka jadi agak renggang, sehingga mereka jarang nongkrong bareng lagi. Ada yang bertanya kenapa si Alex tidak suka sama Engoni, padahal Engoni adalah gadis yang cantik dan bening. Apakah dia tidak suka sama wanita? Ternyata bukan itu penyebabnya. Kalau di flashback 2 tahun sebelumnya, yaitu saat Alex masih menjalani pendidikan kepolisian, ia pernah menjalani hubungan diam-diam dengan seorang wanita yang adalah tetangganya di kota Pak Beng, yang ternyata sudah berkeluarga. Ia bernama Pipi. Jadi kalau si Alex berkunjung ke sana pasti mereka bermadu kasih atau enak-enak kalau menurut orang sekarang. Entah apa yang membuat si Alex ini sangat menyukai perempuan yang sudah berkeluarga, punya anak, dan badan sudah melar mulai dari dada sampai ke bawah. Ternyata tipe si Alex ini ya seperti itu. Hubungan mereka masih terus berjalan sampai Alex bertugas di kota Savannakhet. Namun mereka jarang bertemu karena kendala waktu. Apalagi waktu pandemi, Alex tidak pulang sudah lebih dari setahun. Namun si Alex ini selalu membayangkan bodi si Pipi, bahkan cara mereka bereksperimen di atas ranjang. Itulah alasan Engoni tidak masuk kriteria si Alex. Paham lah ya, intinya dia cari yang sudah profesional bukan amatir. Lalu pada Juli 2021, saat sudah tidak lockdown lagi, Alex kenalan dengan wanita bernama Joy M dari sebuah aplikasi kencan, yang aplikasinya tidak diketahui secara jelas. Yang pasti aplikasi tersebut bisa mendeteksi yang ada di sekitaran mereka dengan maksimum jarak 7 km.
Alex kemudian mencari tipe wanita yang diinginkannya dan ketemulah si Joy M, yang adalah ibu dari 3 anak yang sudah berumur 34 tahun atau 10 tahun lebih tua dari Alex. Saat si Alex bertemu dengan Joy M, dia langsung bilang belak-belakan dengan mengatakan bahwa dia bukan cari pacar, melainkan untuk senang-senang aja. Joy M juga sama dengan Alex, bukan mencari pacar, karena dia sudah punya suami dan anak. Beberapa kali mereka komunikasi, dan Alex mengundang Joy M untuk datang ke kosannya yang ada di daerah Visukan. Saat mereka bertemu, mereka ngobrol, bercanda-canda, dan tak lupa untuk bermadu kasih. Lalu pada 15 Agustus 2021, saat Joy M dan Alex selesai enak-enak, Aikeng datang ke kosan tersebut dan merasa aneh, karena setiap dia ke sana selalu ada Joy M, sampai-sampai mereka kenalan. Dan saat Joy M pulang, si Aikeng bertanya, apakah itu pacarmu yang kau bilang dulu? Alex mengatakan, tidak, itu hanya TTM, teman tapi memuaskan. Karena sama-sama lelaki dan sudah sama-sama tahu, Aikeng diam saja. Lalu ia mengatakan ke si Alex bahwa ia sudah pacaran dengan Engoni dan minta maaf dengan masalah yang lalu. Alex pun tidak mempermasalahkan perkara yang lalu, dan mereka kembali berteman seperti sebelumnya. Beberapa minggu kemudian memasuki bulan September, ternyata Alex berkenalan dengan perempuan bernama Vinar yang berusia 36 tahun. Ia sudah memiliki 2 orang anak. Foto-foto Vinar ternyata membuat si Alex tertarik padanya, yaitu mulus, montok, semok, bahenol, yang sesuai dengan kriterianya. Namun saat mereka ketemu, ternyata si Alex kecewa karena perempuan yang dilihatnya di foto berbeda dengan aslinya. Yang pastinya si Vinar ini pakai filter yang berlebihan, atau jangan-jangan itu foto dia masih anak gadis. Mereka sempat berdebat di pasar Savansa yang dekat dengan tempat janjian mereka. Si Vinar minta maaf karena pakai filter terlalu berlebihan. Namun karena si Alex ini sukanya sama yang profesional, Vinar ternyata diajak ke kosannya untuk enak-enak. Ternyata si Alex sangat menyukai bercumbu dengan Vinar karena dia lebih wow sekali. Makanya ia kembali meminta Vinar untuk datang ke kosannya keesokan harinya. Namun karena sudah terlalu malam dan suami Vinar ada di rumah, maka ia menolaknya. Seminggu kemudian mereka bertemu kembali dan melakukan ritual enak-enak di kosan Alex. Seiring berjalannya waktu, tetangga dan warga mulai curiga karena ada ibu-ibu gemuk datang ke kosan Alex dan berganti-ganti orang setiap waktunya. Yang membuat makin curiga lagi, setiap siapa yang datang pintu kamar pasti langsung ditutup. Hal tersebut disampaikan warga ke Aikeng pada 18 September dan Aikeng mengatakan bahwa ia akan menegur temannya apabila melakukan hal yang tercela. Lalu pada 23 September, Aikeng mampir ke kosan Alex. Saat itu Alex dengan semangat dan bangga bercerita mengenai perbuatannya dengan ibu-ibu, bahkan ia cerita sampai ke detail-detailnya. Alex juga mengatakan bahwa ia akan mengajak 2 ibu-ibu yang dikencaninya untuk enak-enak, yaitu main 3 sekaligus. Aikeng yang mendengar itu hanya diam aja, karena tidak suka menanggapi hal bejat yang dilakukan temannya tersebut. Pada Jumat 24 September 2021, tepatnya di malam hari, ternyata Aikeng mendatangi rumah kepala lingkungan untuk mengadukan hal yang meresahkan warga, bahkan mengajak untuk pergi ke kosan Alex dengan warga yang ada di sana, karena akan ada perbuatan tercela di sana. Beberapa dari warga emosi dan langsung mendatangi kosan si Alex. Sementara Aikeng malah mundur dan melihat dari kejauhan. Saat warga menggedor pintu kosan si Alex, ia terpaksa membukanya. Lalu dilihat ada 2 orang ibu-ibu di sana, yaitu Joy M dan Vinar. Mereka ketakutan dan minta ampun. Kemudian mereka pun semua dibawa ke rumah kepala lingkungan dan langsung menghubungi suami masing-masing dengan mengatakan apabila tidak datang, istri mereka akan diserahkan ke pihak berwajib. Dan 2 jam kemudian, para suami dari Joy M dan Vinar pun datang. Si Alex pun kena pukul dan minta agar masalah tersebut tidak diperpanjang, sebab akan mengancam karirnya. Ternyata si Alex dimaafkan, namun ia tidak boleh tinggal lagi di daerah tersebut. Pada tanggal 26 September 2021, si Alex yang tidak mau kebusukannya ketahuan, kemudian berbohong ke sepupunya yang bernama Enggia agar bisa tinggal di rumahnya. Enggia senang sekali karena sepupunya yang adalah polisi tinggal bersamanya. Bahkan si Alex ini juga diperlakukan seperti layaknya raja di rumah tersebut. Istri Enggia yang bernama Kanya juga akrab dengan Alex. Bahkan si Alex sering bermain bersama anak-anak mereka dan berusaha untuk menutup-nutupi kejadian waktu itu. Alex ternyata belum sadar bahwa Aikeng yang melaporkannya waktu itu ke masyarakat. Makanya beberapa kali ditelepon dan SMS tidak pernah merespon. Dan saat bertemu di kantor, si Aikeng ini selalu respon. Sehingga si Alex berpikir, kenapa kawannya tersebut seperti ini? Apakah dia pas datang ke kosan gue tidak ada?
dan mendengar cerita masyarakat tentang gua. Makanya dia jadi jijik sama gua. Namun si Alex tidak mempermasalahkan hal tersebut. Sementara Aikeng, kenapa dia selalu respon? Karena dia takut ketahuan bahwa dia yang melaporkan Alex ke kepala lingkungan dan masyarakat agar si Alex diciduk. Pada Kamis 30 September 2021 siang, tepatnya saat baru tiba di tempatnya kerja, seorang temannya cerita kalau ada ibu-ibu gemuk datang cari Aikeng. Lalu temannya tersebut menunjukkan foto si ibu-ibu tersebut, karena sebelumnya ia sempat memfotonya. Saat Alex melihat foto itu, ia terkejut dengan berpikir, kenapa Joyem ini mencari Aikeng? Hal tersebut disampaikan warga ke Aikeng pada 18 September dan mengatakan akan menegur temannya. Alex juga penasaran dengan kedatangan Joyem ke tempat kerjanya sehingga ia mau menghubunginya. Namun tidak jadi karena nomor satu sama lain sudah diblokir dan sudah berjanji untuk tidak komunikasi demi karir si Alex. Lalu Alex berencana setelah pulang dinas akan mampir ke kediaman Aikeng untuk nanya langsung. Pada paginya, jam 7 Jumat 1 Oktober 2021, Alex pun selesai bekerja dan berencana langsung ke rumah Aikeng. Namun karena dia masih ngantuk sekali, dia coba tidur dalam beberapa jam. Dan saat bangun tepatnya di pukul 10 pagi, Alex melihat ada rame-rame dan ricuh di kantor polisi tempatnya bekerja. Ternyata di sana ada Joyem, suami dan kerabatnya Joyem. Melihat itu, Alex takut dan lari ke belakang. Kemudian temannya bercerita kalau perempuan itu baru saja menyerang Aikeng di kediamannya menggunakan pemotong rumput. Dan si Aikeng sedang dirawat di rumah sakit Savanaket. 14 jam setelah kejadian tersebut, hidup Aikeng pun berakhir karena luka yang dideritanya sangat parah. Dan ia pun harus meninggal di usia 24 tahun. Pertanyaannya, kenapa si Aikeng ini yang diserang sama Joyem? Kalau kita menilik ke belakang, ternyata saat mereka dibawa masyarakat untuk diadili, Joyem mendengar salah satu masyarakat keceplosan mengatakan bahwa yang melaporkan adalah teman Alex sendiri. Namun tidak ada yang mendengarkan itu selain Joyem. Joyem ini juga ribut dengan suaminya, yang di sana juga ada saudara suaminya, dan meminta agar Joyem ini diceraikan saja. Karena ini bukan pertama kalinya terjadi. Masalah tersebut sampai ke keluarga Joyem yang membuat malu dan mendapat tekanan. Orang tua Joyem juga sakit-sakitan karena mengetahui anak perempuannya berbuat enak-enak dengan laki-laki lainnya. Hal tersebut juga memperparah karena mertua Joyem juga meminta agar anak-anaknya menjauhi dan keadaan rumah tangganya makin hancur. Inilah yang membuat Joyem terpojok dan mendatangi rumah kepala lingkungan waktu itu. Saat bertemu, ia mengatakan bahwa pasti ada yang mengadukan mereka dan ia mencurigai itu adalah teman Alex sendiri. Ia pun memberitahukan ciri-cirinya yang hal itu dibenarkan oleh kepala lingkungan. Maka dari itu si Joyem ini sangat marah dan dendam ke si Aikeng. Ternyata Joyem sudah beberapa kali datang ke kantor polisi tempat Aikeng dan Alex bekerja. Namun si Aikeng selalu tidak ada di sana. Maka ia berinisiatif untuk meminta alamat kediamannya dengan alasan ia mau nagih hutang ke Aikeng. Saat sudah mendapatkan alamat si Aikeng, Joyem menghubungi Vinar. Karena mereka sebelumnya punya grup chat, Joyem mengajak Vinar ke kediaman Aikeng dengan penjelasan bahwa dia yang melaporkan mereka. Sehingga membuat mereka berdua sangat dendam. Dan beberapa saat kemudian, mereka pun sampai ke kediaman Aikeng. Dan tanpa basa-basi mereka pun langsung menghabisi Aikeng menggunakan sabit pemotong rumput. Saat itu, Vinar sempat kabur. Sementara Joyem diamankan pihak berwajib. Ia menjelaskan alasan kenapa menghabisi Aikeng, bahwa ia beberapa kali diusir dari rumah orang tua dan mertuanya. Anak-anaknya juga disuruh menjauhinya, sehingga sangat dendam ke si Aikeng yang mengadu ke masyarakat agar ia digerebek. Dan beberapa saat kemudian, petugas kepolisian juga menangkap Vinar yang sempat melarikan diri ke kota Mongkong. Kasus ini juga melebar dan membuat si Alex jadi saksi atas pembunuhan Aikeng. Namun ia mengatakan bahwa ia tidak terlibat atas penyerangan tersebut, melainkan si Alex syok mengetahui bahwa temannya sendiri yang mengadukan. Karena ia sudah percaya dengan temannya itu, makanya dia mau menceritakan semuanya. Ternyata si Aikeng punya mulut yang lambe alias ember. Alex mengatakan harusnya sesama lelaki harus bisa jaga rahasia dan jangan sok suci. Karena sebenarnya si Aikeng ini sering jajan kalau malam hari, yang pacarnya tidak tahu sama sekali. Sementara Vinar tidak segerus si Joyem. Ia dan suaminya langsung mengurus surat pisah dan anak-anaknya dibawa sama suaminya. Maka dari itulah Vinar mau diajak Joyem untuk menghabisi Aikeng. Dan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian menyatakan
bahwa Joyem dan Vinar ini sering kencan dengan pria yang bukan Alex saja melalui aplikasi online. Begitu juga Alex, dia juga sering mengencani ibu-ibu yang bukan hanya Joyem dan Vinar. Ada juga Pipi, yang adalah tetangganya di kampung. Kasus itu ternyata diadukan oleh suami Pipi ke pihak berwajib. Mengetahui hal itu, Alex pun diberhentikan dari pekerjaannya sebagai polisi dan terkena sanksi karena perbuatan tercela hingga menerima hukuman 7 bulan kurungan. Dan Pipi juga kena sanksi 3 bulan kurungan. Pada hari Selasa, 24 Mei 2022, hakim memutuskan bahwa Joyem dan Vinar terkena pasal yang sama karena menghabisi nyawa korban dengan terencana, menggunakan senjata tajam, dan melakukan perbuatan tercela, sehingga mereka divonis hukuman 25 tahun penjara. Sementara Alex hanya 7 bulan, yang padahal dia adalah aktor utama penyebab semua masalah ini. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah setuju? Kalian komen ya. Sampai di sini dulu terus story gue teman-teman. Ada banyak pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini, dan itu semua tergantung interpretasi kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Dan sampai jumpa lagi di kasus berikutnya. Gua Balengka Panjaitan pamit. Terima kasih.